Shalom sidang jemaat yang dikasih Tuhan, selamat hari Minggu, selamat bergabung kembali di dalam ibadah GSJA Jem Yun Long. Langsung saja ke firman Tuhan hari ini yang saya beri judul Reaksi Ayub. Kita akan belajar bagaimana Ayub bereaksi terhadap masalah yang ada dalam kehidupannya, dan kita akan belajar bagaimana kita juga dapat mengambil contoh dari Ayub di dalam kita menghadapi masalah yang ada. Untuk itu mari sidang jemaat yang dikasih Tuhan, saya undang untuk membuka firman Tuhan dari kitab Ayub pasal 1 ayat yang ke-1. Seperti biasa, yang bisa membaca bersama-sama sambil berdiri, kita berdiri dan membacanya bersama. Yang tidak bisa, silahkan mendengarkannya dengan seksama. Ayub pasal yang ke-1 ayat 1, mari kita baca 2-3. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini kami boleh belajar dari karakter Ayub, Tuhan. Dan tolong kami Tuhan supaya kami dapat mengambil karakter-karakter yang baik daripada Ayub dan menerapkannya dalam kehidupan kami. Terkhusus saat kami menghadapi masalah demi masalah dalam hidup Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan beracara dari awal hingga kepada akhir daripada ibadah kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita semua katakan amin. Puji Tuhan. Saudara, seperti kita ketahui, Ayub menghadapi begitu banyak masalah. Bahkan sebelum dia menghadapi masalah, kita ingat di mana Ayub adalah seorang yang kaya raya, ya. Hidupnya berkelimpahan dan dikelilingi dengan keluarga, ya, yang penggambarannya begitu baik, begitu meriah, ya. Saya datang dari keluarga besar, jadi saya bisa rasakan ya bagaimana rasanya hidup dengan keluarga yang ramai seperti itu, ya. Dan ini membuat keadaan saya perkirakan lebih berat lagi ya untuk Ayub saat dia, seperti kita ketahui, kehilangan segala sesuatunya. Di dalam hari yang sama, kalau saudara baca sendiri di dalam kitab Ayub, dia kehilangan mulai dari harta kekayaannya, bahkan anak-anaknya mati semuanya, ya. Jadi saya bisa membayangkan bagaimana rasanya bukan saja kehilangan harta kekayaan, tapi kehilangan keluarganya juga, dan datang dari keluarga yang berkelimpahan dan keluarga yang besar, ya. Boleh dikatakan seperti itu. Rasanya pasti kaget sekali, shock sekali saudara-saudara, dan tentunya sakit sekali rasanya. Dan ini yang dihadapi Ayub. Kita mungkin memiliki masalah yang berbeda dengan Ayub, dan mungkin ada yang bilang gak mungkin ada orang yang bisa seperti Ayub lagi. Saya tidak percaya ini. Saya percaya dengan berkembangnya atau berubahnya zaman, masalah pun berkembang atau berubah. Jadi kita tidak bisa secara langsung membandingkan dengan masalah Ayub. Saya kira di zaman kita saat ini banyak juga masalah-masalah yang begitu berat bagi saya dan saudara. Dan dengan belajar dari Ayub, saya berdoa dan percaya hari ini bahwa kalau Ayub dapat melalui segala macam persoalan seberat apapun itu dalam hidup dia, maka saya dan saudara juga mampu melewati segala persoalan seberat apapun di dalam kehidupan kita saat ini. Yang percaya katakan amin, ya. Jadi saudara, dengan latar belakang Ayub tersebut, mari kita belajar, ya, saat kita menghadapi masalah dalam kehidupan, apa yang seharusnya kita lakukan? Kita belajar dari bagaimana reaksi Ayub terhadap masalah yang ia hadapi. Tadi saya ingatkan di dalam hari yang sama, saudara-saudara, ya. Kalau saudara baca itu bertubi-tubi, bukan saja di hari yang sama, ya. Dikatakan di situ baru berita buruk datang, berita buruk yang pertama belum selesai dibacakan, berita buruk yang kedua datang, ya. Berita buruk kedua belum selesai dibacakan, berita buruk ketiga datang, saudara-saudara, ya. Dalam satu hari yang sama dan dalam waktu yang sama, saudara-saudara. Dia kehilangan kekayaan dan juga anak-anaknya, saudara-saudara. Apa yang dilakukan Ayub, ya? Yang pertama, saudara-saudara, dia memuji Tuhan. Ayub 1 ayat 20 sampai 21 berbunyi, maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Kita stop di situ dulu, ya. Ini menggambarkan reaksi Ayub sebagai seorang manusia. Tadi saya katakan pasti rasanya kaget, shock, dan sakit. Itu sudah pasti. Ya, kehilangan harta udah cukup sakit. Ini kehilangan anak-anaknya, saudara-saudara, ya.
Dan saya percaya Ayub pun merasakan sakitnya sebagai seorang manusianya dia, ya. Jadi ayat 20 dari Ayub 1 ini menggambarkan dia begitu sakit, dia begitu kaget, dia begitu berduka sehingga dia mengoyakkan jubahnya, dia sangat sedih dan dia mencukur kepalanya. Tapi dia tidak stop di bersedih, dia tidak stop di dalam kesakitannya. Dia lanjutkan di sini dikatakan dia sujud dan menyembah siapa? Tuhan tentunya. Ayat 21 dilanjutkan katanya, ya, Ayub berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibu, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saudara, ini ayat yang sangat terkenal. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Gampang untuk kita ngomong, tapi kalau itu kejadian dalam kehidupan kita, saya percaya tidak ada satu orang pun yang akan mengatakan, sangat mudah untuk mengatakannya. Jadi saya bisa menggambarkan saat itu Ayub nggak mungkin dia mudah mengatakannya. Tapi saya percaya roh Tuhan yang ada di dalam dirinya. Tadi kita diingatkan Ayub 1 ayat 1 bagaimana Ayub adalah seorang yang takut akan Tuhan, ya. Tunduk kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, ya. Dan saya percaya kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sekalipun itu sangat berat untuk kita katakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Mulut kita mengatakan, tapi hati kita tentu terkoyak. Saya sangat mengerti ini. Tetapi dikatakan di sini, saudara, Ayub, ya, di dalam kesedihannya dia tidak berlarut-larut, dia segera memuji Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, ya, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu dilanjutkan ayat 21, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Dia tidak menyalahkan Allah, ya. Mungkin dia penuh dengan pertanyaan, sangat normal. Kalau kita menghadapi masalah, kita pasti akan penuh dengan pertanyaan. Tapi jangan sekali-kali saudara menyalahkan Tuhan. Kita percaya Yeremia mengatakan bahwa Tuhan memiliki rencana. Dia mengerti rencananya. Saya dan saudara nggak ngerti rencana Tuhan. Yang buat rencana Tuhan. Jadi saya dan saudara nggak usah so tahu, gitu ya. Kita bisa kaget, bisa shock, dan bisa sakit bahkan. Tetapi mari kita tetap mengerti bahwa Tuhan memegang kendali seluruhnya dan dia pasti memikirkan, ya, yang terbaik untuk saya dan saudara-saudara yang percaya, katakan amin, ya. Jadi itu poin yang pertama, saudara-saudara, ya. Ayub kaget, sakit, mungkin takut, ya. Kita semua kalau menghadapi masalah, saya kira ini normal, ya. Kita bukan robot, ya. Tapi kemudian kita tidak lupa, ya. Mari kita belajar seperti Ayub, tidak lupa bahwa sebesar apapun masalah itu, Allah lebih besar. Jadi seberat apapun persoalan yang kita hadapi, mari kita tetap katakan puji Tuhan. Tidak ada masalah, puji Tuhan. Ada masalah pun, puji Tuhan. Yang percaya katakan amin. Poin yang kedua, saudara-saudara, ya, apa yang dilakukan Ayub saat dia menghadapi masalah yang bertubi-tubi ini dalam kehidupannya? Dia berserah kepada Tuhan. Ayub 2 ayat 9-10 mengatakan, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ya, saudara. Jadi kalau diri kita kuat itu satu hal, tapi itu hal yang berbeda saat ada orang-orang di sekeliling kita yang mungkin akan mempengaruhi saya dan saudara. Dalam kehidupan Ayub ini istrinya, ya. Ya, karena dia melihat bahwa Ayub sudah jatuh ketiban duren. Aduh, itu bahaya, ya, bisa mati, saudara, ya. Jatuh ketiban duren, ya. Jadi sudah mendapati satu masalah, kena masalah lagi, ditambah kalau saudara lanjutkan dari kitab Ayub, ya, setelah belum beberapa lama dia sudah kehilangan harta kekayaan dan anak-anaknya, dia mendapati penyakit borok, saudara-saudara. Istrinya bahkan sampai, ya, mungkin istrinya dengan kacamata manusianya jadi fed up, bahasa Inggris saya bilang, artinya udah enak gitu loh, sudah cukup deh ngeliat kayak begini. Lu tetap aja menyembah Tuhan, tapi Tuhan lu kasih lu seperti ini, ya. Tapi kita semua tahu tentunya sudah belajar dari kehidupan seluruh orang-orang kudus dalam Alkitab termasuk Ayub sendiri bahwa Tuhan memiliki rencana yang terbaik. Yang percaya katakan amin. Dan di dalam hal Ayub ini, ya, secara khusus Ayub mengomentari apa yang istrinya katakan, kutukilah Allahmu dan matilah. Ia jawab, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya.
Jadi walaupun dia dipengaruhi sama istrinya dan entah siapa lagi yang mempengaruhi dalam kehidupannya, kita mengerti saat kita menghadapi masalah, ya ada suara positif, ada suara negatif. Sayangnya seringkali suara negatif lebih banyak, saudara-saudara. Jadi hati-hati ya, dalam kehidupan kita akan banyak sekali istri-istri Ayub yang akan mencoba untuk mempengaruhi kita secara negatif. Tapi mari kita belajar seperti Ayub, kita tetap berserah pada Tuhan, ya. Kita tetap memuji Tuhan. Jadi nggak cuma di awal doang kita puji Tuhan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Setelah berlangsung beberapa lama di dalam masalah demi masalah, lalu kita terpengaruh dan akhirnya kita mengutuki Tuhan. Mari kita tetap berserah kepada Tuhan, saudara-saudara. Berserah kepada rancangan yang dia miliki, sekalipun saya dan saudara tidak mengerti. Seperti tadi kita diingatkan dengan kitab Yeremia, Tuhan tetap pegang kendali dan tetap memiliki rencana yang terbaik bagi saya dan saudara. Sekalipun di dalam rancangan yang dibuat itu mungkin ada bagian-bagian tertentu yang kelihatannya negatif, saudara-saudara, ya. Seperti Ayub ingatkan, masa cuma mau terima yang baik-baiknya doang dari Tuhan, saat ada sedikit buruknya tidak mau. Sementara kita sebagai orang-orang yang sudah mengenal firman Tuhan selalu diingatkan bahwa apapun yang kita hadapi yang buruk itu akan mendatangkan sesuatu yang baik di kedepannya nanti, ya. Jadi saudara, mari kita lihat ke hari depan, bukan ke hanya sekitar kita saat ini saja. Hari depan kita, firman Tuhan katakan hari yang penuh dengan harapan, ya. Tuhan janjikan untuk saya dan saudara-saudara. Dan Ayub dapat melihat ini. Jadi dia hardik istrinya, dia katakan, masa lu cuma mau terima yang baik saja, yang buruk tidak mau, ya. Jadi saudara, mari kita belajar seperti Ayub, tidak tergoyahkan di dalam iman kita saat menghadapi masalah, ya. Kita terus berserah kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Hal yang ketiga, yang terakhir saudara-saudara, yang dilakukan Ayub saat dia menghadapi masalah demi masalah tersebut, itu dia bersandar pada Tuhan. Jadi dia bukan cuma memuji Tuhan saat pertama dia dapat masalah, ya, dan saat masalah itu terus berlanjut dia tetap berserah kepada rancangan Tuhan, tapi juga diakhiri dengan dia terus bersandar kepada pengharapan yang dia miliki di dalam Tuhan. Mari kita terus bersandar kepada pengharapan yang saya dan saudara dapati di dalam janjinya yang ya dan amin, saudara-saudara. Ayub 6 ayat 8-10 berbunyi, kiranya terkabul permintaanku dan Allah memberi apa yang kuharapkan. Kiranya Allah berkenan meremukkan aku, kiranya ia melepaskan tangannya dan menghabisi nyawaku. Ini menggambarkan bagaimana Ayub juga sebagai manusia frustasi. Jadi saudara, normal saat kita sangat kecapean, sangat frustasi dengan masalah yang harus kita hadapi, sangat normal. Saya dan saudara bukan robot, kita diberikan emosi oleh Tuhan. Jadi seringkali kita menjadi emosional, itu sudah pasti, ya. Tapi mari kita lihat apa yang dilanjutkan oleh Ayub. Ayat 10 dari Ayub 6 berbunyi, itulah yang masih merupakan hiburan bagiku. Bahkan aku akan melompat-lompat ke girangan di waktu kepedihan yang tak kenal belas kasihan. Sebab aku tidak pernah menyangkal firman yang Maha Kudus. Inilah yang terakhir. Sefrustasinya saya dan saudara. Bahkan mungkin kita sempat marah terkadang dengan Tuhan, ya. Jangan sampai tadi yang pertama kita mengutuk, menyumpah serapai Tuhan, meninggalkan Tuhan, tapi juga bahkan jangan sampai kita menyangkal firman Tuhan, saudara-saudara, ya. Mari di dalam kita menghadapi seluruh permasalahan saya dan saudara, kita tetap pegang janji Tuhan dan kita tetap bersandar padanya. Saya harap ini menjadi berkat bagi saya dan saudara di hari ini di dalam kita menghadapi setiap masalah. Mari kita terus belajar seperti Ayub yang tetap memuji Tuhan, berserah pada Tuhan, dan bersandar pada Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.